warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Faisal Hamidi, Ahmad Rizwan Ansari, Muhammad Reza, dan Sepia Dwi Anggreni. Pada kali ini kami akan bahas tentang ROM, yaitu PROM dan EPROM. ROM, Read Only Memory, adalah istilah bahasa Inggris untuk medium penyimpanan data pada komputer. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. ROM bisa digunakan untuk menyimpan firmware, piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan komponen yang ada di dalam komputer saat komputer dihidupkan. ROM modern didapati dalam bentuk IC persis seperti medium penyimpanan memori lainnya seperti RAM. Untuk membedakannya perlu membaca teks yang setara pada IC-nya. Biasanya dimulai dengan nomor 27 bla bla bla. Angka 27 menunjukkan jenis ROM, bla 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 menunjukkan kapasitas dalam kilobit bukan kilobyte. Di dalam sebuah PC, ROM biasanya disebut sebagai BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa isi CMOS. 2. Membuat penanganan interupsi dan pengendali piranti. 3. Menganalisis register dan manajemen data listrik. 4. Menggunakan pengujian perangkat keras post atau the power on shelf test untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. 5. Menampilkan pengaturan pada sistem, menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program, misalkan pirantinya adalah hard disk. 2. Fungsi ROM. Pada saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS dapat langsung dieksekusi dengan cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpanan lain selain ROM. Pada komputer atau PC modern, BIOS disimpan dalam chip ROM yang dapat ditulisi ulang secara elektrik yang dikenal dengan nama flash ROM. Itulah sebabnya istilah flash BIOS lebih populer daripada ROM BIOS. 3. Cara kerja ROM. Cara kerja ROM atau Read Only Memory sangat simpel, di mana pembuat ROM yang dimaksud produksinya akan memasukkan data-data penting tentang setting input-output atau program bawaan yang penting untuk perangkat tersebut. Di data dalam ROM akan dibuat permanen hingga membutuhkan tindakan khusus jika ingin mengubah datanya. Pada umumnya ROM hanya menjalani sekali pengisian data saja, dan kemudian instruksi yang diberikan hanya untuk membaca data tersebut. Fungsi ROM pada komputer biasanya ROM berfungsi untuk menyimpan data BIOS, di mana saat dibutuhkan untuk input-output sistem dan datanya tidak mudah berubah. Pada handphone atau smartphone, ROM biasanya berfungsi untuk menyimpan software pabrik yang digunakan dalam keadaan tertentu, misalnya yang berhubungan dengan firmware. 4. Jenis-jenis ROM. A. ROM. Programmable ROM adalah suatu bentuk memori digital di mana setiap bit setting terkunci oleh sekering atau antifuse. ROM digunakan untuk menyimpan program secara permanen. Biasanya perangkat ini menggunakan tegangan tinggi untuk secara permanen menghapus memori dalam chip. Akibatnya sebuah ROM hanya dapat diprogram satu kali. Beberapa desain ROM memungkinkan data di-load oleh user sehingga menghasilkan programmable atau ROM. PROM menyediakan fleksibilitas dan kemudahan yang tidak dimiliki ROM. Yang terakhir lebih menarik secara ekonomi untuk menyimpan program dan data tetap pada saat ROM volume tinggi diproduksi. ROM menyediakan pendekatan yang lebih cepat dan lebih murah karena dapat diprogram langsung oleh user. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penggunaan PROM. Biasanya penggunaan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan atau di-on-kan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM
menggunakan alat khusus bernama prom burner atau prom writer program, atau informasi yang telah diisikan atau direkam ke dalam prom tidak dapat dihapus lagi. Prom ditemukan pada tahun 1956 oleh Weintraub bekerja untuk divisi Arma dari American Boers Arma Corporation di Garden City, New York. Pertemuan ini disusun atas permintaan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menemukan cara yang lebih fleksibel dan aman untuk menyimpan konstanta penargetan di komputer digital udara Atlas (ICBM). Paten dan teknologi terkait disimpan dengan kerahasiaan selama beberapa tahun, sementara Atlas IF adalah rudal operasional utama pasukan ICBM Amerika Serikat. Istilah luka bakar mengacu pada proses pemrograman PROM juga dalam paten asli. Sebagai salah satu implementasi asli adalah untuk benar-benar membakar kumis internal dioda dengan kelebihan arus untuk menghasilkan diskontinuitas sirkuit. Mesin pemrograman PROM pertama juga dikembangkan oleh para insinyur Arma di bawah arahan Mr. Chow dan ditempatkan di Lab Garden City dan Markas Komando Udara Strategis Angkatan Udara (SIC) Arma. EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, adalah jenis memory chip yang mempertahankan data ketika satu daya dimatikan. Dengan kata lain, itu adalah non-volatile. Ini adalah sebuah error dari floating gate transistor individual yang diprogram oleh perangkat elektronik yang memasok tegangan tinggi daripada yang biasanya digunakan dalam rangkaian digital sekali diprogram. Sebuah EPROM dapat dihapus hanya dengan mengekspos ke cahaya ultraviolet yang kuat, sinar UV yang biasanya memiliki panjang gelombang 253,7 nm. Untuk penghapusan optimal waktu dan termasuk dalam kisaran UVC sinar UV EPROM mudah dikenali pada kaca transparan yang ada pada tengah chip atau IS yang digunakan untuk menghapus memori. Kelebihan dari Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM yaitu adalah virus tidak dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan di dalam BIOS tersebut. Selanjutnya, isi dari program BIOS ini, baik sebagian maupun keseluruhannya, tidak dapat dirusak atau diubah oleh pulsa listrik selama stiker yang terdapat pada BIOS tersebut tidak cacat atau rusak. Kelemahan dari Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM yaitu tidak dapat di-upgrade atau dimodifikasi secara umum isi dari program BIOS tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhannya, sehingga suatu saat segala perhitungan yang berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun seperti program aplikasi Microsoft Excel atau Lotus akan menyimpang bila tanggal, bulan, dan tahun dari pengoperasian pengembangan memori EPROM cell dimulai dengan penyelidikan fault-free integrated circuits mana gerbang koneksi dari transistor yang telah rusak. Biaya tersimpan ini terisolasi gerbang mengubah sifat mereka. EPROM diciptakan oleh Dov Frohman dari Intel pada tahun 1971 yang dianugerahi paten 3660819 pada tahun 1968. Setiap lokasi penyimpanan EPROM terdiri dari volt effect transistor. Masing-masing volt effect transistor terdiri dari saluran dalam semikonduktor tubuh perangkat, sumber, dan tiriskan kontak yang dibuat untuk daerah-daerah di ujung saluran. Isolasi lapisan oksida ini tumbuh di atas saluran, maka konduktif atau silikon atau aluminium. Gerbang elektrod disimpan dan lebih tebal lapisan oksida ini diendapkan di atas
elektrod gerbang floating gate electrode tidak memiliki koneksi ke bagian lain dari sirkuit terpadu dan benar-benar terisolasi dengan lingkungan sekitarnya, lapisan oksida. Kontrol elektrod gerbang disimpan dan selanjutnya oksida mencakup itu untuk mengambil data dari EPROM. Alamat diwakili oleh nilai-nilai di alamat PIN dari EPROM ini diterjemahkan dan digunakan untuk menghubungkan satu kata atau biasanya 8 bit byte dari penyimpanan ke output buffer amplifier. Masing-masing bit dari word adalah 1 atau 0 tergantung pada penyimpanan. Switching dari field effect transistor dikendalikan oleh tegangan pada control gate dari transistor. Adanya tegangan pada gerbang ini menciptakan saluran konduktif dalam transistor sehingga menyala. Akibatnya, muatan yang tersimpan pada floating gate memungkinkan tegangan dari transistor yang akan diprogram menyimpan data dalam memori. Memerlukan memilih alamat yang diberikan dan menerapkan tegangan tinggi ke transistor. Hal ini menciptakan longsoran keluarnya elektron yang memiliki energi yang cukup untuk melewati isolasi lapisan oksida dan menumpuk pada elektrod gerbang. Ketika tegangan tinggi dihapus, elektron-elektron yang terperangkap pada elektrod karena nilai insulasi yang tinggi dari silikon oksida sekitar gerbang, muatan yang disimpan tidak mudah bocor dan data dapat dipertahankan selama puluhan tahun. Proses pemrograman tidak elektrik reversible. Untuk menghapus data yang tersimpan dalam array dari transistor, sinar ultraviolet diarahkan ke mati. Foton dari sinar UV menyebabkan ionisasi dalam silikon oksida yang memungkinkan muatan yang tersimpan pada floating gate untuk berfoya. Karena seluruh memori array yang terkena, semua memori akan terhapus pada saat yang sama. Proses ini memakan waktu beberapa menit untuk lampu UV dari ukuran yang nyaman. Matahari akan Umumnya, EEPROM harus dihapus dari peralatan yang akan dihapus karena hal ini biasanya tidak praktis untuk membangun lampu UV. Untuk menghapus bagian-bagian di sirkuit electrically erasable program read-only memory, EEPROM dikembangkan untuk menyediakan listrik, menghapus fungsi, dan kini sebagian besar mengungsi ultraviolet terhapus. EEPROM yang telah diprogram bisa mempertahankan data selama minimal 10-20 tahun, dan masih banyak yang mempertahankan data setelah 35 tahun atau lebih, dan dapat membaca jumlah yang tidak terbatas tanpa mempengaruhi seumur hidup. Menghapus jendela harus selalu tertutup dengan label buram untuk mencegah penghapusan disengaja oleh UV. Ditemukan di bawah atau kamera berkedip PC lama BIOS chip yang sering EEPROMs, dan menghapus jendela itu sering ditutupi dengan perangkat label yang berisi BIOS namepen, albeit BIOS revisi dan hak cipta. Seringkali label ini adalah foil yang didukung untuk memastikan opacity UV. Penghapusan EEPROM mulai terjadi dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari 400 nanometer. Waktu paparan sinar UV dari 1 minggu atau 3 tahun untuk kamar fluoresen pencahayaan dapat menyebabkan penghapusan. Direkomendasikan penghapusan prosedur adalah paparan sinar UV di 3,7 nanometer minimal 15 watt second cm kuadrat selama 20-30 menit dengan lampu pada jarak sekitar 2,5 cm. EEPROM memiliki jumlah terbatas namun banyak siklus penghapusan. Silikon dioksida di sekitar gerbang akan mengumpulkan kerusakan dari setiap siklus.
membuat chip tidak dapat diandalkan setelah beberapa ribu siklus. Pemrograman EEPROM lambat dibandingkan dengan memori lainnya karena bagian kepadatan tinggi memiliki sedikit oksida terbuka di antara lapisan interkoneksi dan gerbang. Penghapusan sinar ultraviolet menjadi kurang praktis untuk ingatan yang sangat besar. Bahkan debu di dalam kemasan bisa mencegah beberapa sel terhapus. Adapun tabelnya bisa dilihat di foto setelah ini. Perbedaan ROM dengan RAM. RAM membutuhkan aliran listrik untuk bisa menjalankan data. Sebagai contoh adalah saat komputer dinyalakan atau dihidupkan, sementara itu ROM akan tetap menyimpan data tanpa adanya aliran listrik. Sebagai contoh, misal saat komputer dimatikan, data ROM tidak hilang. Perbedaan lainnya adalah RAM adalah merupakan jenis memori di mana data yang ada di RAM tidak secara permanen akan disimpan. Sebagai contoh adalah saat kita mematikan komputer maka data yang kita simpan di RAM akan dihapus. Sementara untuk ROM adalah merupakan jenis memori yang secara permanen akan tetap tersimpan. Sebagai contoh adalah saat kita mematikan komputer maka memori tidak akan terhapus. Perbedaan lainnya yang ada di antara ROM dan juga RAM adalah meliputi yaitu adalah sebuah chip dari ROM biasanya digunakan untuk proses startup komputer. Sementara dari chip RAM biasanya digunakan dalam operasi normal saat sedang menjalankan komputer dan laptop. Setelah masuk dari proses loading sistem operasi, saat menjalankan data melalui chip ROM biasanya melalui proses yang lambat. Sementara saat menjalankan data melalui chip RAM biasanya melalui proses yang cukup cepat. Sebuah chip RAM biasanya dapat menyimpan dalam satuan gigabyte, sementara dari chip ROM biasanya hanya menyimpan beberapa megabyte data sampai 4 MB atau lebih dalam per chipnya. Contoh yang bisa terlihat dari ROM adalah merupakan BIOS komputer. Dari ROM biasanya untuk menyimpan program yang diperlukan untuk bisa memulai dari proses komputer awal saat sedang berjalan. Prosesnya adalah untuk bisa menjalankan dari startup yang ada di perangkat komputer atau laptop. Chip dari ROM juga biasanya digunakan untuk menjalankan program permainan, yaitu adalah seperti dari Nintendo, Game Boy, Sega Genesis, dan juga permainan game lainnya. Permainan game cartridge biasanya menyimpan permainan dalam bentuk chip ROM yang biasanya ada pada chip ROM dan dibaca oleh konsol permainan saat cartridge dimasukkan ke dalam konsol. Sementara dari jenis media tipe ROM yang tertua yaitu adalah ditemukan di tahun 1932. Media ROM adalah merupakan jenis penyimpanan yang masih digunakan dan akan terus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dan juga kapasitas penyimpanan. Sementara dari sisi RAM juga digunakan dalam perangkat komputer yang bisa menjalankan program menyimpan informasi di komputer atau laptop kita. Sebagai contoh adalah saat kita menjalankan program di komputer atau laptop seperti browsing internet dan aktivitas lainnya. Sementara untuk dari sisi chip RAM, informasi dan juga data yang tersimpan akan bisa hilang saat komputer dimatikan. Jenis lain yang juga umum dari chip ROM adalah berupa aplikasi BIOS yang mempunyai peran saat menjalankan pengujian serta powering up hardware. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, read-only memory ROM adalah istilah bahasa Inggris untuk medium penyimpanan data pada komputer. Programmable ROM adalah suatu bentuk memori digital di mana setiap bit setting terkunci oleh screen atau antivirus. ROM digunakan untuk menyimpan program secara permanen. Biasanya perangkat ini menggunakan tegangan tinggi untuk secara permanen
menghapus memori dalam chip. Akibatnya sebuah PROM hanya dapat diprogram satu kali. Erasable programmable read-only memory adalah jenis memori chip yang mempertahankan data ketika satu daya dimatikan. Sekiannya dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.